Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kasekian apa seruntu fa Allah Subhanahu wa taala ruwatu ya mamuari napa baraka ifung Allah Subhanahu wa taala atau pada angka kimang kalinga pakutana makoto panaritu papi balina mamuari mancaji padisengeng makoto panaritu napa pole amala madeceng resur munrinna fong Allah Subhanahu wa taala. Baik, pamula ini pakutana mamulana makada magapi nawajiki cemmejunnu, ya, laki-laki atau perempuan atau suami istri ketika melakukan hubungan suami istri. Magapi nawajiki cemmejunnu lakai makoto panape naritu baine nariko mapigawi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza iltaqal khitanani wajibal ghusl. Nareko seruntu anu dua pura di sunnah, ya, naritu kemaluan laki-laki dan perempuan majepu engkan naritu nawajiki cemmeh. Apabila dua kemaluan yang di khitan, maksudnya laki-laki dan perempuan bertemu, maka wajib mandi. Nekia nasi salangi pandritata lene ye masalah nekia yero pendapat kami nama kesinge ia naritu dengan syarat nariko yero, ya, mohon maaf, kepala atau helm dari kemaluan laki-laki itu tenggelam pada kemaluan perempuan. Maka pada saat itu nawajiki ni cemmejunnu baik laki-laki maupun perempuan walaupun de nasu waimaninna baik laki-laki maupun perempuan. Sebab maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, maka Nabi ta idza jalasa baina syu'abihal arba' narikono pangini bainaina thumma jahadaha wajibal ghusl. Maka nainapa natonge-tongengi maka wajib baginya untuk mandi. Nawajiki cemmeh. Jadi panasai paima makada suami istri ini wajib mandi ketika bertemu kemaluannya, masing-masing kemaluannya, kemudian dengan syarat, ya, helm dari kemaluan laki-laki ini tenggelam. Maka pada saat itu walaupun tidak mengeluarkan air mani maka keduanya wajib mandi. Kemudian menenge misalnya dianggap laki-laki tersebut tidak sampai, ya, memasukkan kepala, ya, kemaluannya, maaf, tapi air maninya keluar, maka pada saat itu ia nawajiki cemme, ya, naritu laki-laki, kan tetapi perempuan tidak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pakutana selanjutnya, ya, maka dah, ya, aga aset tongon-tongonna doye, ya, ya, pakutana masyhur yang kelinga, ya, ayarga patapu-tepu dengan tujuan, ya, sebagian tujuannya, ya, naritu mau tarik ka papa sempo dalle betuanna na alewi yewe padisengen na riasa tongon-tongon na doye serkuam mengi na alai pangobi, ya, paparoli dalle. Jadi nasaba nareko yoro nasa sewe-sewe nareko dobi natin nasan na dobi rangi majepu, dia tidak akan memenuhi panggilan. Makanya dia berusaha untuk mengetahui asal tongon-tongon na doye. Nekia maka dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu yabsutur rizqah liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Atau di ayat yang ini Allah yabsutur rizqah, ya,
liman yasha'u min ibadihi. Maka dah Allah Subhanahu wa taala ia naritu yang meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, maka topan itu wa yaqdir betuana yang yang menentukan kadarnya, atau yang membatasi. Jadi setengah-tengah dia na perlu disang setengah-tengah na doa. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inapa iro narapi ya ada culi peringkali maka da iro nasa setengah-tengah na doa ia naritu ya lapaulle. Betul na magi na isa na paulle nasa manarikong kadoina na ulle pokangkay sininna ya semua yang dia inginkan. Nekia narekomelo ki meitesipe meng yewe asange lapaulle itu bertentangan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka dia gaga ulle ya dia gaga elok sebab paulle ku sangadina elok paulle na pong Allahu Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat orang mampu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Perkataan selanjutnya makada hukum talak ya, hukum talak melalui HP atau pesan WhatsApp. Ya, bagaimana narekongka orane na talla ibainena nakiringangi pesan WhatsApp maka da utalla ko. Ya. Dia dulu apa yang dia kirimkan terhadap istrinya. Narekoyor nakiringnya nauki wa ketellu maka da ya kamu saya talak wa ketellu dengan satu pesan ataukah satu waktu pada saat itu, maka ya yang terjadi itu hanyalah talak satu. Jadi tak tepai telak sedina. Jadi talak yang dilakukan melalui media sosial, WhatsApp dan selainnya itu jatuh dan sah. Tapi kalau dalam satu waktu atau satu pesan terkirim tiga talak, maka itu ya pendapat ya kami nang makasinge ya resesena panritata ya naritu yang enggak mau pi talak satu. Hal ini dasarkan di surat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka dah yaro riwayatu pada zaman sahabat ya, zaman sahabat radhiyallahu alaihim, maka dah yaro ya talak yang diucapkan 3 kali dalam satu waktu dianggap sebagai talak satu. Wallahu a'lam. Pakutana selanjutnya maka dah yarona setawe de kina wedding matin romopang tongang ngigayaro ya bahwa kita dilarang untuk tidur tengkurap ya. Apakah itu benar? Engkau riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW bahwa engkau nasi wawatu yaro Nabi ta maita tau matin romopang nacukai aje. Ternyata bangun orang yang tidur tengkurap itu naita ternyata Nabi ta Muhammad SAW. Maka Nabi ta innaha dij'atu yagdabuha Allah, dij'atun yagdabuha Allah, yaitu nasa tindu-tindro ya nacicifong Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dij'atu ahli nar, maka dah itu adalah model tidurnya ya penghuni neraka. Nakia yewe hadis ini sisalangi panritata, maka dah hadis ini hasan, bisa diambil sebagai sandaran. Nakia yero ya panrita tangan panrita hadis eta, maka dah yewe hadis denasah, tidak sahih penyandarannya atau tidak sahih sanadnya ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabah salah satu dari perawinya yang bernama Ya'ish ibnu Takhfa atau Takhfa ya, itu merupakan perawi yang dhaif. Kesesena panrita hadis ta wallahu alam ya. Kemudian waktu tanah selanjutnya maka dah
engka ga setang dia senge khanzab. Ya, apakah ada syaitan yang bernama khanzab? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maka engka salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah seorang sahabat yaitu Utsman ibnu Abil As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan bahwa ada syaitan yang ketika dia salat datang mengganggu, ya, mengganggu khusyuknya, mengganggu bacaannya. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu nasa setang dia senge ya rega ditelai khanzab, ya, nareko napoleko fata'awad billahi, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meludah ke kiri 3 kali, ya, meludah ke kiri 3 kali. Nasiro sahabat maka da upigo iro nama japu de nangka napoleka iro setange ria senge khanzab. Jadi ada syaitan, dan itu syaitan dalam hadis tersebut memang khusus mengganggu orang-orang yang salat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pakutana selanjutnya maka da pepogai hukumnya urwane marante ya riga mageno. Ya, bagaimana hukumnya laki-laki yang menggunakan aksesoris kalung? Baik. Engkau hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka da la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Maka da ya Nabi ta, ya, nalaknai, ya, para laki-laki yang menyerupai perempuan. Maka tu panar itu al-mutasyabbihat minan nisa bir rijal, ya, makun raye, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi kita orang ni ya rogeno-geno ya na pakai orwane, ya regarante ya na pakai orwane, apalagi ya narekorante ya rega geno ulawang, maka itu jelas dilarang. Dia khawatirkan masuk dalam perbuatan yang menyerupai perempuan, maka itu akan masuk dalam larangan pesangkaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka da tamai rigau, ya, menyerupai perempuan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pakutana selanjutnya maka da wedingi ga disedekai taudee na sempajang. Bolehkah kita bersedekah kepada orang yang tidak salat? Dipanesai yewe taudee na sempajang. Yang pertama, apakah dia salat? Apakah dia tidak salat? Nasaba dia metun akui maka dan kesempajang, ataukah dia tidak mengakui wajibnya salat itu? Dia mengingkari salat, ya, jadi dia mengingkari salat. Maka orang seperti ini nasuri agama selengenge tidak boleh kita berikan zakat atau sedekah terhadapnya. Dan disedekah. Ya, kenapa? Nasaba nasuri agama selengenge nasaba dia telah mengingkari salah satu rukun Islam, yaitu sempajang. Ya, kemudian yang kedua, apabila yarto dena sempajang kita telah melihat ternyata dena sempajang nasaba karena dia malas, misalnya dia mengakui bahwa dia wajib, ya, salat itu wajib nekia, makutu pigau ipatatongangi, boleh kita berikan, ya, wedding disedekai nekia nareko engkamu pa atau mas sempaja menggalo sempajana, itu lebih baik dan lebih berhak untuk kita, ya, sedekahi daripada orang yang tidak salat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya maka da wedingi ga mas sempaja duha berjamaah. Apakah boleh hukumnya salat duha berjamaah? Yewe gau de natama di gau ya
masyhur yarega yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ne kia pura na pego Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat ishtad dan nahar pada saat itu, mana hari sangat terik. Jadi perkirakan itu adalah salat duha. Kan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam sempaja ri salah sewa bolana sahabatna, ya itulah Itban ibni Malik al-Ansari. Itban ibni Malik al-Ansari. Jadi nareko ta cicengi, ya, weddingi insyaallah nekia ya roda kita orange nareko dipegau terus menerus nasabak de gaga contona poleri Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pakutana selanjutnya maka da semoga jenne nareko de toma bismillah waktu tama jenne, ya, nulir pura mangkeling hadis Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Betul ana de gaga jenne na keto maka de na sejenne na keto maka de na soku jenne na, yaitu na bismillah na rampe-rampe pang Allah subhanahu wa ta'ala ribunga melona majenne. Jadi tidak sah wudunya atau tidak sempurna wudunya orang yang tidak mengucapkan bismillah atau berzikir kepada Allah sebelum dia berwudu. Nasi salangi panrita hadis eta rilalana yewe masalah, ya. Artinya hadis ini sebagian mengatakan hadis ini hasan, nekia yarawalaya, maka da semua, ya, jalur periwayatannya lemah, ya, tentang secara khusus, ya, perintah untuk membaca bismillah, ya, sebelum melaksanakan wudu. Asabaya masyhur na rekomita ki semua hadis-hadis yang mengajarkan tentang wudu dan sifat-sifat wudu itu tidak disebutkan di nangkana rampai maka daerah Nabi ta bismillah sebelum majenne. Ya Nabi ta bismillah sebelum majenne, wallahu taala a'la wa a'lam. Pakutana selanjutnya maka da engka tau sompo na selai bainaina mataung, ya, ada orang atau laki-laki, ya, suami merantau dan meninggalkan istri selama bertahun-tahun. Tentu dalam masalah ini nareko kita lihat kesepakatan suami istri ini. Kalau mereka sudah sepakat untuk keluar mencari nafkah dan disetujui dan diridhai oleh istrinya, ya, mudah-mudahan dia termasuk orang yang berbuat zalim. Nasabah nasalibinena, kemudian ada sesuatu nafkah batin yang harus terpenuhi, walaupun nafkah, ya, maksudnya ulang-ulang makiring atau setiap ada kebutuhan-kebutuhan istrinya dia butuhkan, ya, ada hal yang sangat berbahaya dan sangat dekat dengan fitnah, yaitu meninggalkan istri dan tidak memenuhi nafkah atau kebutuhan batinnya, ya. Jadi iro nareko naselebinena matatong, kemudian istrinya ini tidak ridha, maka dia adalah orang atau laki-laki yang menzalimi istrinya, ya. Kemudian maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada kezaliman, ya. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan selanjutnya maka da tega maiga appalanna membaca Al-Quran langsung dari Al-Quran, ya, rega membaca Al-Quran melalui HP, ya. Nasabah melemak ni maka kowe tahu itu di mana-mana membawa HP, ya, dan di dalamnya ada aplikasi yang memungkinkan kita untuk membaca Al-Quran melalui HP tersebut. Baik, nareko ditangai weddingi yaro Al-Quran yang berupa kertas lebih afdal daripada Al-Quran yang ada di HP. Magiro nasabah yaro Al-Quran betul-betul lisanna yang menena Al-Quran. Semuanya isinya adalah Al-Quran yang kita bawa itu. Neki yaro HP si campur
dan banyak gangguannya. Si campurin dan dia mega gangguan. Jadi kadang kita baca Al-Quran masuk lagi pesan WhatsApp, banyak gangguannya, masuk lagi dan lain-lain sebagainya. Ya, notifikasinya itu mengganggu orang yang membaca Al-Quran. Jadi masa rumah kesingi nareko langsung Al-Quran baca nasabah betul-betul semuanya adalah Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pakutana selanjutnya makada engkau tahu tua nasuroi anak-anak tel ibainina. Ada orang tua, biasanya ini ibu, ya, nasuroi dia memerintahkan anaknya untuk mentalak istrinya. Perlu ditangga sebuah madece makada bagaimana keadaan istrinya? Ya, apakah dia termasuk istri yang memang ya jauh dari agama atau melanggar syariat? Ya, ataukah istri yang salihah? Jadi nareko misalnya irobainina termasuk istri yang salihah, mendirikan salat, berpuasa, kemudian menjaga dirinya, nafiarawi alina, menjauhkan dirinya dari fitnah. Akan tetapi ada hal-hal yang misalnya ya bukan pelanggaran syariat, necece itu matuanna, maka ini tidak, ya, dia tidak mematuhi perintah orang tuanya. Masalah sebab magai at-ta'atu, ya, la ta'ata fi makhlukin, ya, kecuali dalam ketaatan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali dalam hal kebaikan, ketaatan. Apalagi kalau itu dalam hal maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nekia apabila istrinya itu termasuk istri yang ya sering melakukan pelanggaran syariat, maka dia ya napat turui perintahna atau matuanna ataukah kemauan orang tuanya. Allah taala a'la wa a'lam. Makoni kapang narapi ya pakutanata, insyaallah narekongka pakutanata. Silahkan tulis di kolom komentar di video mana saja dari video-video dakwah tauhid Bugis, maka tahu benar itu di Facebook, ya, atau di grup-grup yang berkaitan dengan dakwah tauhid Bugis. Memuare naureki fong Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik untuk weddingi di bali pakutanata, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya agar kita bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar dan disertai dengan dalil-dalil atau sesuai dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.